saat mewajibkannya itu pada waktu apa? Kapan? Pada waktu Isra, ya, pada waktu Isra Mi'raj, pada waktu Mi'raj ke langit, gitu ya. Nah, berapa rakaat? Rakaataini. Nah, rakaataini, dua rakaat, dua rakaat. Nah, dua rakaat itu kapan dilaksanakannya? Fil hadir, fil hadri, dalam keadaan hadir, itu pada dalam keadaan mukim maksudnya, tidak bepergian, wasafri, dalam baik dalam keadaan bepergian atau safar. Nah, begitu. Nah, kemudian fa'akarot, kemudian fa'ukirat, kemudian ditetapkan sholatus safar, adanya sholat safar, dua rakaat maksudnya. Kemudian wayazida fi sholatil hador, dan ditambahkan pada saat sholat hadir. Sholat hadir itu 4 rakaat. Begitu. Jadi intinya pada waktu Isra Mi'raj itu yang ditetapkan sholat itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat asalnya. Begitu. Tentu kecuali maghrib, ya. Kalau maghrib memang dari sananya sudah 3 rakaat. Jadi yang ditetapkan itu maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Begitu. Jadi asalnya sholat itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Baik dalam keadaan hadir, yaitu keadaan kita ini mukim, maupun pada saat safar atau bepergian. Jamaah yang Allah muliakan, inilah hadis bahasan kita hari ini. Namun sebelumnya tidak ada salahnya kita mengulang bahasan yang kemarin, ya. Jadi bahasan yang kemarin itu adalah terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada waktu Rasulullah Mi'raj ke langit itu, beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam dan berjumpa dengan para nabi yang lainnya, begitu. Nah, kemudian berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam di langit dunia, sementara dengan nabi-nabi lain di langit berikutnya, termasuk dengan Nabi Ibrahim di langit yang 7, ya, berjumpanya. Nah, jamaah sekalian, dalam hadis pada minggu yang lalu itu ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman itu kepada Rasulullah itu dengan huruf dan suara. Begitu ya. Jadi dengan huruf maksudnya Allah menurunkan Alkitab, Al-Qur'an ini. Itu artinya firman Allah dengan huruf. Sementara Allah berfirman dengan suara, langsung berdialog dengan Rasulullah SAW itu lewat pulang perginya Nabi, karena diminta oleh oleh Nabi Musa alaihissalam untuk kemudian meminta keringanan. Karena asalnya Allah mewajibkan 50 waktu, tapi kemudian Nabi Musa mengharapkan Rasul untuk kembali meminta keringanan karena umatnya dinilai tidak akan mampu untuk melakukan itu. Akhirnya kemudian dialog yang terakhir, Allah memberi keringanan sampai 5 waktu sholat. Nah, begitu. Nah, itu artinya jamaah sekalian, itu Allah dengan Rasulullah itu berdialog langsung. Nah, artinya Allah berfirman dengan huruf dan dengan suara. Nah, begitu. Nah, itu jamaah sekalian. Itu yang pertama. Kita masuk pada hadis berikutnya. Nah, jamaah sekalian, saya ingatkan kembali bagi para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian juga para sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu saja adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai. Nah, silakan untuk kita boleh berdialog.
dalam sesi diskusi nanti boleh menyampaikan pendapatnya, boleh menyampaikan pesan dan kesannya, pertanyaannya dari apa-apa yang sudah lewat. Tidak mengapa, tidak ada larangan, bahkan mungkin menjadi ibadah. Karena dengan bertanya itu adalah fungsinya bertanya itu adalah mengayomi apa yang terlewat, memperdalam apa yang sudah kita bicarakan, begitu. Baik, jamaah sekalian, nah semua itu adalah dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering disampaikan tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan wala tamutunna, janganlah maut kecuali dalam keadaan Islam, begitu. Bahkan ayat yang terakhir dibaca itu surat Al-Ahzab ya, ayat 70 dan 71. Ayat 71-nya nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah ini, di samping diperintahkan kita bertakwa kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan supaya kita ini menyampaikan sesuatu dengan ungkapan yang baik. Nah, begitu. Kalau kita senantiasa menyampaikan sesuatu dengan ungkapan yang baik, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memberikan kemaslahatan akan amal-amal kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kita. Begitu. Kalau kita bertakwa kepada Allah dan kalau kita menyampaikan ucapan yang baik. Begitu. Allah akan berjanji akan memberikan kemaslahatan akan semua amaliyah kita, dan kemudian akan menurunkan ampunan kepada kita. Karena itu yang harus kita lakukanlah wa may yuti'illaha wa rasulah. Nah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. Nah, begitu. Jamaah sekalian, itu nasihat aja dulu ya, nasihat takwa untuk kita semua. Baik, kita kembali kepada bahasan kita. Nah, dohir hadis di atas, jamaah sekalian, ya, dohir hadis di atas itu menunjukkan bahwa hukum asal sholat adalah 2 rakaat. Nah, hukum asal sholat itu adalah dua rakaat. Menjadi 4 rakaat apabila kita dalam keadaan hadir atau dalam keadaan mukim. Nah, begitu. Hal ini seperti ditunjukkan dalam surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum, dan apabila kalian bepergian fil ardi. Nah, begitu ya. Jadi di sini jelas, ya Mas kan? Wa idza darabtum fil ardi, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 101, apabila kalian itu bepergian di bumi, gitu ya. Falaisa alaikum junahun, tidak mengapa, tidak jadi dosa, antak suruh minas sholawat. Nah ya, tidak jadi dosa apabila kalian mengkosor sholat-sholatnya. Jadi yang 4 jadi 2. Nah begitu. Nah jadi ayat ini bercerita tentang setelah adanya kewajiban sholat 4 rakaat bagi mereka bagi mereka yang hadir, gitu, bagi mereka yang hadir, ya Mas sekalian, maka sholatnya lah 4 rakaat, ya, sholatnya 4 rakaat, ya. Namun kemudian menjadi 2 rakaat apabila bepergian. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholawat. Nah, gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian boleh
dua rakaat dalam perjalanan. Nah, jadi dengan demikian mengqashar salat hukumnya. Nah, sekarang kita bicara hukumnya. Mengqashar salat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu mengqashar salat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ada yang mewajibkan? Ada, sebagian kecil ulama ada yang mewajibkan. Begitu. Mewajibkan untuk mengqashar salat. Mengqashar itu meringkas salat, yang 4 jadi 2. Kalau yang 3 tidak bisa diringkas. Itu 3 saja. Nah, tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa mengqashar salat itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah anjuran yang harus diperhatikan. Begitu. Kenapa begitu? Karena jamaah sekalian, para sahabat pernah mengingkari Utsman bin Affan, ya. Ya, jadi para sahabat pernah mengingkari Amirul Mukminin yaitu Utsman bin Affan yang beliau pernah mengimami sholat dengan sempurna pada saat mereka ada di Mina, ya, itu melakukan haji, ya, ada saat di Mina, sholatnya sempurna. Nah, sebagian jamaah ada yang tidak ikut, sebagian sahabat tidak ikut sholat bersama Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman sholatnya sempurna 4 rakaat. Nah, ketidakikutannya tidak lain karena Utsman bin Affan kurang paham akan kebolehan mengqashar sholat tadi. Begitu. Nah, jamaah sekalian, pelajaran yang bisa diambil dari hadis di atas ialah bahwa begini, sebagian ulama berpendapat bahwa sebelum sholat difardukan, nah ini ada pertanyaannya gini ya, kalau sebelum sholat difardukan Rasulullah dengan yang lainnya sholat enggak, gitu ya pertanyaannya, begitu ya. Nah, jadi sebelum sholat difardukan, yaitu tepatnya sebelum Isra Mi'raj, ya, sebelum terjadi Isra Mi'raj, maka sholat malam jadi kewajiban dengan tanpa batasan, gitu ya. Nah, kan dalam salah sebuah riwayat ketika Rasulullah Isra, ya, ke Palestina begitu, ke masjid di Palestina begitu, Baitul Maqdis di sana, itu kan sebelum Mi'raj ke langit, Rasulullah itu sholat dengan malaikat Jibril. Berarti ada sholat. Nah, begitu kan? Nah, hanya jenis sholat sebelum Isra Mi'raj, sholat itu sebagian ulama adalah sholat malam dengan rakaatnya tanpa batasan. Ada juga disampaikan oleh Imam Syafi'i, katanya sholat sebelum difardukan itu adalah sholat pagi dan sore, 2 rakaat pagi dan 2 rakaat sore. Jadi, tetapi setelah Isra dan Mi'raj, maka kewajiban sholat ini menasah, menghapus kewajiban sholat yang lainnya. Di kewajiban sholat yang sebelumnya dilakukan oleh Rasulullah itu kemudian dihapus dan digantikan dengan sholat hasil Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik jamaah sekalian, mungkin kita banyak waktu nih untuk bisa berdialog, ya, karena qashar sholat ini banyak hal yang harus kita bicarakan. Silakan Konitan. Masya Allah, jazakallahu Ustaz atas ilmunya. Mungkin sedikit saya simpulkan ya untuk hari ini, di mana hukum sholat itu asalnya 2 rakaat gitu. Ketika 4 rakaat itu ketika kita hadir gitu. Namun bisa balik lagi juga jadi 2 rakaat ketika kita keadaan safar atau berpergian. Seperti itu. Nah, alhamdulillah mungkin dari sepanjang jalan Ustadz kita bercerita atau menjelaskan tentang materi salat, dari akang teta sekalian atau jamaah sekalian yang mungkin ingin bertanya,
yang masih bingung boleh ditanyakan, mangga, silakan. Sudah ada Kang Faisal dengan Kang Rohman, Bapak Rohman, Masya Allah. Mungkin bisa ya ke Kang Faisal dulu karena sudah untuk raise hand. Silakan Kang. Ya, terima kasih Kang Konitan yang telah memberikan waktu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Kiai Elan yang telah membedah semua tentang sholat, bahwa kalau kita lihat itu sholat adalah hal yang terpenting bagi kehidupan manusia. Kalau manusia tidak mencintai sholat, maka dirinya akan senantiasa mendapatkan kegagalan ya Pak Kiai ya. Saya ingin bertanya Pak Kiai mengenai apa yang disampaikan oleh Rasul, sholatul lail masna-masna, mengenai sholat malam ya. Ada yang berpendapat, ada yang bilang bahwa sholat tahajud itu dikerjakan dua. Tetapi ada juga yang mengerjakan 4-4-3. Nah, apakah bagaimana Pak Kiai, itu boleh tidak 4-4 atau 2-2 gitu? Apa keutamaannya tetap baik atau tetap sama? Apakah yang 4-4 salah gitu Pak Kiai? Terima kasih. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Pak Faisal sudah membuka bahasan kita lebih dalam lagi. Jamaah sekalian, ini ada bahasan dari Pak Faisal tentang sholat malam. Kenapa Pak Faisal bertanya tentang sholat malam? Karena memang kita singgung di dalam bahasan tadi bahwa memang sebelum sholat dipardukan ini, ada kewajiban sholat. Kewajiban sholat yang dimaksud adalah sholat malam tadi. Namun Imam Syafi'i berpendapat itu tadi, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Pagi itu mungkin yang disebut dengan pagi itu bukan terbit matahari, tetapi pagi itu ya sekitar jam 3 sampai terbit matahari begitu. Nah, tetapi intinya memang sebelum sholat difardukan itu, sebelum Isra Mi'raj itu, betul ada kewajiban sholat, yaitu sholat malam, tetapi tidak terbatas, gitu. Nah, jamaah sekalian, di sini ada pertanyaan dari Al-Mukarram, guru kita Pak Faisal, ya, terima kasih Pak Faisal. Apakah sholat malam itu dua rakaat atau 4 begitu, 4-3? Intinya jamaah sekalian bahwa yang ada itu adalah witir, begitu. Witir itu, jadi sholat malam itu adalah bagian daripada witir. Jadi makanya pelaksanaannya itu harus ditutup dengan ganjil. Jadi 2, kemudian 1 begitu. Nah, ganjilnya boleh 1, boleh 3, boleh berapa saja, asal ganjil. Yang dilakukan oleh Rasul itu 1 rakaat, kemudian 3 rakaat ganjilnya, kemudian 5 rakaat. Nah, begitu. Nah, jadi bahwa sholat itu adalah 2 dan ditutup dengan ganjil. Nah, tetapi dalam sholat qiyamul lail, dalam sholat tarawih maksudnya, sholat tarawih itu apa? Sholat tarawih itu adalah sholat malam pada bulan Ramadan yang dilakukan berjamaah. Itu sholat tarawih. Nah, karena dilakukan berjamaah, tentu yang dikejarkan bagaimana keringanan yang bisa dilakukan, yakni dengan cara 4-4 tadi, begitu. Nah, kalau kemudian kita melanjutkan sholat tarawihnya sendiri nanti malam, gitu ya, itu kembali ke 2, begitu. Jadi kalau berjamaah 4-4 ditambah witir 3 biasanya.
Kalau malam 2 tambah witir. Nah, begitu ya jamaah sekalian. Jadi yang afdolnya itu memang 2. Kalau sholat kita sendirian, begitu. Kalau kita sholat berjamaah, nah yang namanya berjamaah kan harus dilihatnya sisi keringanannya, begitu. Nah, karena ada sisi keringanan yang harus kita lakukan, maka yang diambil itu 4, begitu. Demikian Konitan, ini bahasan kita dari Bapak Isal. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Isal. Masya Sama-sama Allah. Pak Kiai. Pada Kang Faisal, masih ada apakah ada yang masih ditanyakan? Iya, Kang Konitan. Satu lagi mungkin ya. Silakan Satu Bapak lagi, Isal. saya kelupaan tadi, saya kelupaan mau bertanya. Apunten Pak Kiai. Mangga Badan Bapak Isal. hiji deui perkawis salat anu seperti salat pendek seperti salat subuh, salat sunnah gitu ya, palinten 2 rakaat, salat witir dan lain sebagainya. Aya nu kantos nyarios ka simkuring yen salat anu subuh, salat pendek lah, salat sunnah gitu nya anu jumlahna 2 rakaat. Ta eta teh dina calikna saurna teh kedah pan dina calik mah dina calik salat aya 2 macam, aya salat duduk tawarruk sareng duduk iftirash pangintennya gitu ta. Aya nu nyarioskeun ka abdi yen pami salat subuh mah kedah calikna kedah iftirash, kedah duduk tahiyat awal saurna teh. Tah jadi mana yang benar Pak Kiai? Apakah betul kalau kita melaksanakan sholat sunnah duduk kita iftirash ataukah tawarruk gitu Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Jazakumullah khair. Amin. Alhamdulillah. Wa iyaka jazakallah khairan Pak Rizal. Nah, alhamdulillah jamaah sekalian, bahasan kita semakin dalam ya dengan adanya apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi. Memang hasil telaah terbaru, bukan hasil telaah beberapa ulama terkait dengan duduk iftirash tadi untuk yang 2 rakaat. Bukan saja sholat subuh, pokoknya sholat sunnah yang dilakukan ba'diyah atau qobliyah itu kan 2 rakaat juga, gitu ya. Yang 2 rakaat tentunya itu duduknya lah duduk sebagian pendapat duduknya begitu, duduk tahiyat awal begitu, duduk tahiyat awal. Nah jadi duduk dengan kaki seperti tahiyat awal seperti itu. Itu hasil telaah sebagian ulama begitu. Nah setelah diteliti ternyata hadisnya masih umum, hadisnya hadis umum begitu. Hadis yang disampaikan oleh mereka yang berpendapat seperti itu, hadisnya hadis umum, jadi menggunakan hadis umum, begitu. Dia tidak khusus bercerita tentang sholat 2 rakaat yang mengatakan duduknya harus iftirash tadi, harus duduk seperti itu. Ya. Nah, sementara mereka yang berpendapat duduknya duduk tahiyat akhir, nah itu pun juga tidak ada hadis yang muhkamat istilahnya, tidak ada hadis yang menunjuk harus duduk duduk tahiyat akhir begitu. Nah, hanya karena melihat dari sisi bahwa sholat yang 2 rakaat itu rakaat keduanya kan adalah rakaat terakhir. Karena itu duduknya duduk akhir begitu. Nah, seperti itu. Jadi persoalannya ada pada sisi itu, gitu ya. Nah, mana yang benar? Nah, mana yang benar? Nah, silahkan saja. Begitu ya. Jamaah bisa memilih yang pertama, bisa memilih yang kedua. Toh dua-duanya adalah hasil ijtihad para ulama, ya. Nah, karena tidak ada dalil yang qat'i, tidak ada dalil yang khusus bercerita tentang bagaimana Rasulullah duduk
pada sholat duduk apa tahiyat akhir atau tahiyat awal, duduk pada sholat 2 rakaat. Begitu. Tidak ada nas yang khusus menjelaskan itu. Nah, begitu. Ya, jadi akhirnya ulama berijtihad. Ada yang mengambil dalil umum, ada yang kemudian melihat, oh ini kan yang namanya ini kan yang sholat 2 rakaat itu berarti rakaat kedua itu rakaat akhir. Kalau rakaat akhir berarti duduknya duduk akhir, yaitu duduk tahiyat akhir. Begitu. Nah, kalau kemudian ditanya bagaimana pendapat saya masih menggunakan duduk pada sholat tahiyat akhir. Begitu duduk pada sholat akhir itu duduk apa? Pokoknya saya suka keliru nih. Iftiros atau apa yang duduk tahiyat akhir ya? Ya. Ya, tawaruk. Nah, tawaruk, duduk tawaruk. Tawaruk. Ya, saya masih menggunakan duduk tawaruk karena masih melihat ini ijtihadiyah, gitu ya. Dan duduk pada itu adalah duduk ketika sholat tahiyat akhir, gitu. Nah, jadi tetapi bagi jamaah silakan memilih mana ya yang dinilai oleh jamaah, mana yang cocok. Karena ternyata itulah ijtihad. Seperti misalnya pada sholat kita sholat sholat jenazah misalnya dengan 4 kali takbir. Apa takbirnya mengangkat tangan atau takbir saja? Tidak ada penjelasan secara rinci tentang itu. Akhirnya kemudian para ulama menetapkan pakai takbir dengan mengangkat tangan. Nah, seperti begitu saja sama gitu ya. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi silahkan mengambil 2 pendapatan, gitu ya. Nah, karena itulah bahwa namanya ijtihad itu adalah sangat longgar buat kita mau memilih yang mana, begitu bebas saja. Dan pada keperbedaan itu tidak ada yang satu lebih benar atas yang lainnya, begitu. Toh karena dikejarnya tidak ada nas khusus bercerita tentang itu, begitu. Nah, tetapi kalau memang ada nas khusus yang bercerita tentang itu, maka kita tidak boleh mengelak. Karena dalam ayat Al-Quran yang tadi dibacakan, wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Nah, begitu. Demikian Pak Faisal dan jamaah sekalian. Syukran, jazakallah khair Pak Kiai, hatur nuhun. Sama-sama. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair kepada Pak Faisal yang sudah bertanya. Sekarang ada Pak Rahman yang tadi sudah angkat bicara. Silakan Pak Faisal. Ya, silakan Pak Ustaz Rahman. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama ini, mohon doa dari Pak Ustaz, dari jemaah semua. Saya dari sejak hari Senin kena diare ini rada repot sampai lepas ini. Insyaallah untuk kesembuhan. Insyaallah. Amin. Jangan siron, amin. Itu Pak Ustadz yang pertama yang akan tanyakan itu tentang sholat jamaah qashar ya. Ketika kita mau berangkat pada duhur, otomatis kita kan waktunya sholat duhur misalkan di rumah. Nah berikutnya kalau mau di jamaah asarnya boleh tidak? Katanya ada sebagian yang mengatakan bahwa sholat jamaah qashar itu harus keluar dari rumah dulu walaupun hanya beberapa langkah begitu. Itu yang pertama. Kedua, misalkan kita sedang di perjalanan, kita ada hingga di suatu masjid kebetulan sedang sholat wajib berjamaah gitu kayak sholat duhur misalkan. Nah, sholat duhurnya itu sudah 2 rakaat, jadi imamnya itu rakaat ketiga keempat. Sedangkan kita berniat untuk mengqashar sholat tadi dari 4 jadi 2 karena tidak hadir begitu sedang di safar ya Pak ya. Nah pertanyaannya apakah setelah imam salam di 2 rakaat
kita langsung salam atau kita harus melengkapi lagi 2 rakaatnya begitu. Kemudian yang keduanya untuk sholat duhurnya seandainya di sholat pertamanya itu kita utuh mengikuti 4 rakaat dengan imam, di sholat asarnya kan mau ditarik ke jamaah takdim, boleh tidak dikosor jadi 2 atau karena duhurnya 4 harus 4 lagi sholat Ya. asarnya gitu, tidak bisa dikosor hanya di jamaah saja. Itu saja, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun Pak Ustadz Rahman yang tetap setia dengan Faisal, dengan adik-adik semuanya, dengan jamaah semuanya telah membersamai kita di sini. Ya, jamaah sekalian, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Ustadz Rahman. Jadi pertama beliau minta doa. Ya, tadi sudah didoakan. Insya Allah atau turun ya Faisal ya, insya Allah suci, dalam arti semoga musibah yang menimpa kepada kita ini adalah merupakan merupakan aksi ya daripada tobat yang sedang dosa yang sedang dihapus oleh Allah begitu. Nah, karena obat itu seringkali ada itunya, ada efek baliknya gitu. Obat itu ada efek baliknya. Demikian juga tobat ketika kita bertobat, Allah menghapuskan kesalahan kita. Nah, kemudian biasanya proses penghapusan itu ada aksi baliknya, ya, yang berupa sakit, berupa apa. Makanya kan doanya insya Allah tahur, begitu. Maksudnya, tentunya jamaah sekalian kita doakan Pak Ustadz Rahman, Safakallah, semoga Allah memberikan kesehatan. Amin. Ya, baik. Jamaah sekalian, ini ada 2 pertanyaan dari beliau tentang jamaah takdim ya, Pak Ustadz Rahman ya, jamaah takdim. Jadi kalau kita berangkat pada waktu duhur, maka jamaahnya jamaah takdim didahulukan berarti sholat duhur kita di tempat tinggal kita di masjid ya, bersama dengan jamaah yang ada. Nah, kemudian setelah itu kita sholat 4 rakaat lagi untuk asar. Kenapa tidak diringkas? Karena kita mukim. Jadi sholat kita itu adalah 8 rakaat, 4 rakaat sholat duhur bersama imam, bersama jamaah, dan 4 rakaat lagi adalah sholat kita akan pergi. Jadi di jamaah, namanya jamaah takdim. Nah, jadi kalau kita berangkat pada waktu sholat duhur, maka sunnahnya sholat duhur di tempat tinggal kita, kemudian asar ditarik ke duhur. Dan tidak ada qashar karena kita mukim, begitu, tinggal di tempat. Nah, ada qashar itu kalau kita bepergian jauh, safar, maka di sana ada sunnah muakkadah tadi, sunnah muakkadah 2 rakaat. Nah, kalau di jamaah berarti ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Kalau kita di perjalanan, begitu. Ya, misal jamaahnya di perjalanan itu kita berangkatnya jam 11 misal sebelum duhur, di perjalanan kita singgah ke suatu masjid dan mendapati jamaah tengah sholat duhur. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, sholat kita sempurna bersama jamaah. Gitu. Sholat kita sempurna bersama jamaah. Jadi kalau kita sholatnya terlambat, misalnya kalau kita sholatnya terlambat, begitu, jamaah sekalian, ya harus menyempurnakan 2 rakaat lagi ya karena kita sempurna sholat bersama jamaah berarti 4 rakaat. Jadi sholatnya tidak dikosor kalau bersama jamaah, begitu. Jadi kalau ada kekurangan ya ditambah lagi. Gitu. Nah, setelah itu karena kita inilah orang safar, mau dijama, mau ditarik asarnya ke waktu duhur tadi. Nah, berarti karena kita di perjalanan berarti sholat 2 rakaat.
Berarti di sholat kita bersama jamaah 4 rakaat, kemudian sholat sendiri untuk menjamak qasar tadi 2 rakaat, jadi 4 ditambah 2, 6 rakaat, 4, 5, 6 rakaat. Begitu. Dan sebaliknya kalau jamak takhir ketika di perjalanan. Gitu. Nah, begitu jamaah sekalian, memang itu keringanan dari Allah. Semua itu keringanan dari Allah. Begitu. Baik, Iya, demikian. Pak Ustadz kalau yang dua Silakan, sudah jelas. Faisal, Kalau yang Pak pertama artinya Rohman. tadi itu di jama ya Pak ya. Kalau keadaan di rumah ya karena sedang bermukim. Nah, jamak, ya tidak ada qasar. Tapi gini Pak Ustadz, ada yang sebagian katanya tidak sah sholat jamaknya karena belum keluar dari rumah begitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, harus keluar dulu dari rumah walaupun hanya beberapa langkah begitu. Itu seperti apa itu? Nah, yang seperti itu Pak Rohman saya tidak paham. Tapi yang saya pahami, karena kita hendak safar dan berangkatnya itu pada waktu duhur, ya. Nah, berarti jamaknya jamak takdim dan sholat asar kita tarik ke waktu duhur. Nah, karena kita lagi mukim itu sholatnya harus lengkap 4 rakaat. Ya. Nah, itu ya. Berarti 4 ditambah 4, 8. Halnya sama dengan ketika kita misal ada keperluan yang sangat mendesak sehingga tidak mampu untuk meluangkan waktu melakukan sholat asar, maka kita lakukan jamak di tempat. Begitu. Jadi kita sholat duhur dengan asar di tempat karena ada suatu keperluan, tapi bukan safar keperluannya sesuatu yang memang tidak bisa kita menyempatkan begitu untuk sholat asar. Begitu. Misal misal karena terlewat sholat duhur, misal gimana ya misalnya ya, misal karena kita panitia sebuah kegiatan, tentu kegiatannya yang syar'i ya, kegiatan apa pernikahan atau apa, karena kesibukan sana sini dan lain sebagainya, sehingga praktis kita tidak bisa menyempatkan waktu untuk melakukan sholat, misal ya, melakukan sholat, maka bolehlah dijamak, jamaknya 4-4, begitu karena kita mukim. Nah, begitu. Jadi saya belum menemukan keterangannya harus keluar dulu beberapa langkah. Nah, begitu. Begitu Pak Ustadz Rohman. Iya. Ya, bahkan ada yang ekstrim itu, jadi kalau misalkan sudah sholat, misalkan ke masjid, kita mau berangkat ke Jakarta, ini di rumah, di komplek ada masjid, kita keluar rumah. Kemudian kita sholat di masjid, di jama tadi ya 4-4 ya. Ya. Kemudian ada sesuatu yang ketinggalan ke rumah, itu kita ambil, katanya ya batas sholat jamaahnya begitu, karena masuk lagi ke rumah sampai ada seperti itu gitu menjelaskan. Nah, iya. Jadi memang kelemahan kita ini jamaah sekalian adalah bercerita tentang perasaan. Ya, perasaan begitu ya. Jadi perasaan jangan dilibatkan pada hukum, begitu. Kalau dilibatkan pada hukum, selalu setan itu masuk ke dalam area praduga kita. Nah, jadi nanti setan bisik-bisikan ke kita, wah rasanya tidak afdol, rasanya begitu dan begini, nah gitu. Jadi, nah itu jamaah sekalian, memang apa yang disampaikan Pak Ustadz Rohman itu lebih ke arah ya perasaan tadi. Jadi ini karena sudah, padahal kan secara nas ya, itu Rasulullah dengan para sahabat itu selalu menjamak sholat kalau di perjalanan. Nah, jamak sholat ketika Rasulullah itu sudah menjamak sholat, jamak takdim misal zuhur dengan asar, pada waktu asar beliau masih di tempat itu.
Oh, Nah kan masih di tempat itu, begitu. Jadi, nah beliau tidak sholat asar lagi, ya karena sudah sholat, begitu, kan begitu. Nah dan lain sebagainya. Jadi kita ini selalu melibatkan perasaan. Nah itu yang, nah misal, nah kalau sudah melibatkan perasaan, itu jamaah sekalian biasanya kita selalu ragu karena setan masuk melalui perasaan tadi, aduh gimana ya, rasanya tidak afdol dan lain sebagainya. Nah, bahkan yang ekstrim itu kan ada tetangga ini lima tetangga, ya. Ada yang sholatnya, wudhunya sampai 1 bak penuh belum selesai juga. Nah, ya kenapa? Karena melibatkan perasaan. Itu setan dengan mudah masuk kepada itu, begitu masuk kepada itu sehingga merasa tidak afdol. Termasuk kalau kita sholat di masjid, misalnya Pak Rohman sholat di Al-Furqon ya, Pak Rohman ya, bisa waktu Pak Rohman dinas bisa dilihat ada yang takbirnya berapa kali, ada yang diulang-ulang terus gitu. Itu karena melibatkan perasaan, gitu. Sehingga Allahu Akbar, ulang lagi Allahu Akbar, terus saja. iya ada seperti itu ya. Nah, ada yang itu karena melibatkan perasaan. Nah, kalau sudah melibatkan perasaan, tidak melibatkan ilmu, nah setan itu masuk ke dalam hati kita untuk membuat reka perdaya sehingga terasa tidak afdol dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal guratannya sudah ada, aturannya sudah ada. Nah, kita harus mengikuti aturan itu. Jangan mempertimbangkan bisikan-bisikan setan. Gitu. Demikian Pak Ustadz Rahman, ya seperti itu. Ya intinya kalau mungkin ya 4 rakaat. Kalau safar 2 rakaat. Begitu. Baik. Oh, jalur kasiron. Mohon maaf ke Amin. jamaah yang lain ini terlalu panjang. Ya, maka Pak Ustadz Rahman. Enggak nama. Safakallah. Silakan Konitan. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah banyak kembali nama ilmu hari ini ya, dari Kang Faisal, dari Bapak Rahman, Masya Allah. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Kang Farid di chat. Silakan. Sudah on cam, mungkin ingin melalui on mic, dipersilakan. Silakan Kang Farid. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, salam silaturahim, Bapak. Saya alumni PAI B 2014, Pak. Alhamdulillah, Farid. Ya. Ya. Bisa jumpa ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Pak. Iya, Pak. Barangkali punten bahasannya balik lagi ke tentang wudhu, Pak. Ya, silakan. Terima kasih kita bisa mengulang ya. Ya, di dalam suatu riwayat dinyatakan kalau setelah mandi itu, Pak, itu sudah mencukupi sebagai prasyarat untuk melaksanakan sholat, Pak. Ya, Gitu ya. Kata Nabi kan, ketika sahabat yang ingin berwudu lagi itu, maka pernyataan Nabi bahwa dia itu sudah berlaku berlebih-lebihan itu ya Pak ya. Kalau tidak salah, kurang lebih seperti itu ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, mandi di situ apakah mandi junub, mandi wajib, apakah mandi biasa saja gitu, mandi sehari-hari begitu Pak. Gitu. Kalau memang itu mandi junub, apakah mandi yang biasa itu bisa kita niatkan Pak untuk sekalian menunaikan sholat gitu. Barangkali itu Pak, atur nuhun Pak. Iya, sama-sama Farid. Ya, alhamdulillah ya. Nah, baik jamaah sekalian, ini ada pertanyaan dari salah satu jamaah kita dari Farid ya, alumni IPAI tahun berapa? 2014 Pak. 14. Sudah ngajar belum sekarang?
Sudah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, barakallahu fiik ya. Baik jamaah sekalian, jadi memang ada hadis seperti tadi, kalau tidak salah kalimatnya, karena belum jadi kita lihat teksnya dulu nanti ya. Tetapi kalau tidak salah kalimatnya begini. Jadi apakah memang mandi itu lebih sempurna daripada wudhu, begitu kan kalimatnya begitu dari Rasulullah. Kalau tak salah begitu, nanti kita lihat lagi. Insya Allah minggu depan kita bahas hadis itu. Nah, jadi jamaah sekalian, pertanyaannya tadi apakah mandi tadi memang mandi apa? Ya, apa mandi junub, mandi apa dan sebagainya, gitu ya. Nah, jamaah sekalian, saya berpendapat bahwa mandi itu mandi yang hukum mandi secara umum. Itu hukum mandi secara umum. Dilihat dari sisi kebersihan, tentu saja mandi lebih bersih daripada wudhu. Dilihat dari sisi kebersihan, ya. Nah, kalau wudhu mandi kan segala dibersihkan, ya. Kalau wudhu kan hanya beberapa saja, begitu, beberapa anggota saja. Nah, jadi itu jadi hadis itu hanya bercerita secara umum saja, begitu. Tidak bisa dijadikan patokan untuk melakukan sholat, begitu. Tidak bisa dijadikan melakukan sholat, ya, karena sholat itu harus suci. Suci dengan bersih beda kan? Suci dengan bersih beda, ya. Suci dengan bersih itu beda. Kalau bersih itu tercakup, kalau suci itu mencakup bersih. Tetapi tidak semua yang bersih itu suci. Tidak setiap yang bersih itu suci. Nah, begitu. Nah, jadi kalau suci itu suci dari hadas. Nah, suci dari hadas tentu suci juga dari hal-hal yang kotor. Tapi kalau tidak setiap yang bersih itu suci. Begitu. Nah, jadi jamaah sekalian, karena itu hadis yang tadi, hadis yang bercerita tadi itu adalah itu secara umum saja, ya, secara umum saja berkaitan dengan kebersihan, ya, berkaitan dengan kebersihan, gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk sholat, untuk melakukan ibadah sholat dan yang lainnya, yang dilakukan harus dalam keadaan suci dari hadas, maka tentu dilakukan diawali dengan wudu, begitu, atau tayamum, wudu atau tayamum, begitu. Nah, tentu saja yang hadas atau seperti yang junub, ya, yang junub atau yang haid bisa bersih. Yang junub bisa aja mandi biasa. Ya kan bersih itu. Yang junub bisa bersih dengan mandi. Yang haid juga bisa bersih dengan mencuci kemaluannya dan ditutup dengan pembalut, ya sudah bersih. Tetapi tidak bisa sholat karena belum suci. Nah, gitu ya. Nah, sucinya itu dengan kalau yang junub dan yang haid, yang selesai haid tentu dengan mandi wajib tadi. Nah, begitu. Nah, jadi kembali lagi untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan adanya kesucian dari hadas, maka harus berwudu dulu. Begitu, harus berwudu dulu atau bertayamum dulu atau dengan mandi wajib tadi. Begitu, tergantung apa yang harus disucikan tadi, gitu. Nah, soal kemudian bahwa keadaan kita ini harus suci dari hadas, itu memang itu yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah itu selalu menjadikan dirinya suci dari hadas. Bukan suci dari kotoran, ya. Bukan bersih dari kotoran. Suci dari hadas. Nah, suci dari hadas itu sehingga Rasul bisa sholat kapan saja, bisa
Jadi karena merasa suci dari hadas tadi, sehingga Rasul bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat semua aktivitas yang dia lakukan. Begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi jamaah sekalian, jadi kalau saya memandang bahwa hadis tadi itu berkaitan dengan kebersihan saja. Kebersihan saja. Jadi mandi mana yang tentu saja mandi lebih bersih daripada wudhu gitu. Mandi lebih bersih daripada wudhu. Tetapi untuk sholat ya harus wudhu. Gitu, kalau sholat harus wudhu begitu. Kalau kita hadas begitu. Demikian Konitan, silakan. Alhamdulillah, mungkin dari Kang Farid apakah masih menanggapi terkait? Iya, atur nuhun Pak. Iya, demikian Farid ya. Jadi itu mah mandinya mandi untuk membersihkan saja. Tentu mandi lebih bersih daripada wudhu begitu tentu saja. Tetapi kalau kita mau sholat, mau melakukan ibadah yang disyaratkan harus ada kesucian daripada hadas, tentu wudhu dulu begitu atau tayamum. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Konitan. Masya Allah. Alhamdulillah, nambah lagi ilmiah dari Kang Farid tadi mengenai berwudu dan juga mandi bagi junub dan biasa. Masya Allah. Ini mungkin sudah jam 5. Ustaz, apakah akan ya. Ada yang bertanya? Masih ada? Tadi saya ketutup juga sudah sepi Ustaz, tidak ada. Kalau tidak ada ditutup saja. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Setelah kita berjalan mulai dari pembukaan sampai sesi diskusi jawab-jawab, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke agenda yang keempat, yaitu doa bersama. Mari kita berdoa. Mangga kepada Ustadz Elan mungkin bisa memimpin untuk doa sore ini. Baik. Jamaah yang terjamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tutup majelis kita ini yang berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, birahmatika ya mujibud da'wah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Kiai. Jadi bermanfaatan buat kita semua dan mudah-mudahan doa kita juga dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir penutup dari saya mungkin ya, karena dari tadi Ustadz sudah, saya mohon maaf ini tanda fasutia apabila pembawaan ini masih banyak kesalahan dari segi perbuatan ataupun perkataan yang mungkin tidak enak dipandang ya dari jemaah sekalian ataupun Ustadz. Saya cukup akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair semuanya. Amin. Sami-sami.